Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang minuman keras dan judi. Minuman keras disebut juga dengan khamr, atau yang artinya adalah sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Sedangkan judi adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih, di mana menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain untuk kepemilikan suatu barang ataupun jasa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertengkaran. Silakan dibuka buku paketnya pada bab 2, dan apabila tidak ada yang tercantum di dalam buku paket, boleh kalian catat. Ya anak-anak, apakah kalian tahu pengertian dari pertengkaran? Pertengkaran itu adalah perdebatan yang terjadi antara dua pihak ataupun lebih, di mana perdebatan tersebut berujung pada saling beradu argumen berupa lisan ataupun dengan tindakan. Nah, bisa kalian lihat di sini. Pertengkaran itu bisa terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di jalanan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali tawuran antar pelajar, antar sekolah, yang menyebabkan luka-luka, kemudian menyebabkan permusuhan satu sama lainnya. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, contoh kasus tawuran. Ibu harapkan di antara kalian belum pernah ada yang tawuran, dan semoga tidak akan pernah. Dan kalaupun yang pernah, ibu harapkan jangan pernah mengulanginya lagi gitu, karena pertengkaran itu bukanlah sebuah solusi, akan tetapi memunculkan sebuah masalah yang baru. Nah anak-anak, ternyata pertengkaran itu bukan hanya di dunia nyata saja, tapi di media sosial ya, seperti di Facebook, Twitter, di WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Seseorang juga bisa melakukan pertengkaran. Maka kita harus menggunakan media sosial sebijak mungkin. Kalian bisa lihat di sini, berantem di internet itu menyenangkan. Nah, ini adalah salah besar. Berantem di internet itu tidak menyenangkan, ya. Apa yang dirasakan ketika beradu argumen di internet? Tentunya akan merasa terpancing emosi. Misalkan ya, ada sebuah konten, terus kita berpendapat di situ, mengomentari konten tersebut. Nah, orang lain ada yang tidak setuju dengan komentar kita. Nah, kita akan terpancingkan emosinya, kemudian mengalami depresi dan gelisah. Gitu, misalkan ternyata banyak yang tidak setuju dengan argumen kita banyak dibully gitu ya. Kemudian di sini apa yang dirasakan ketika menonton atau ikut serta berargumen dengan orang lain? Yang pertama, menikmati adu argumen dengan orang lain kalau halnya positif, misalkan argumennya disertai dengan fakta gitu, adu argumen mengenai pengetahuan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ikut berargumen ya kalau dalam perdebatan yang intelektual, boleh-boleh saja ya. Kemudian senang dan bangga karena sudah mengeluarkan pernyataan yang cerdas, dan yang terakhir mengeluarkan adu argumen orang lain dengan orang lain. Nah, anak-anakku, menurut ibu sebenarnya boleh-boleh saja kita mengomentari suatu konten di media sosial atau kita berargumen dengan orang lain, selama yang pertama kita tidak merugikan orang lain, yang pertama tidak mengeluarkan kata-kata kasar, yang selanjutnya kita tidak menjatuhkan orang lain, kemudian disertai dengan fakta, bukti, dan juga dengan pengetahuan yang benar gitu. Nah, gimana Bu kalau misalnya kita mengomentari suatu konten yang misalkan kita tidak tahu kebenarannya seperti itu. Nah, saran dari ibu, daripada kita mendatangkan madorot, lebih baik jangan gitu, apalagi sampai
saling berargumen dengan orang lain sampai mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu ya. Nah, di sini langsung saja, pertengkaran adalah peristiwa di mana pihak yang satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan persepsi atau pendapat gitu. Yang satu A, yang satu lagi B, sehingga menyebabkan bertengkar baik secara lisan ataupun tindakan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa di sini pertengkaran itu ada dua, ada secara lisan dan secara tindakan anak-anak. Secara lisan itu seperti tadi mengatakan langsung atau bisa juga di media sosial. Kemudian secara tindakan dengan pertengkaran, memukul dan lain sebagainya. Di sini dalil tentang larangan pertengkaran dalam surat Al-Maidah ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalat. Fa hal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, anak-anak, berkaitan dengan pertemuan sebelumnya, ternyata dengan meminum khamar itu dapat mendatangkan kejahatan yang lainnya, diantaranya permusuhan, kebencian. Jadi lebih baik menghindari hal itu gitu ya. Jangan ingin enak semata gitu, harus memikirkan jangka panjangnya. Seperti itu. Hikmah dilarangnya pertengkaran mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena sudah menahan kesabarannya, kemudian memikirkan solusi yang terbaik bukan dengan pertengkaran tapi dengan damai, kemudian terhindar dari perilaku yang besar kemungkinan jauh dari keadilan, dan yang terakhir terhindar dari ancaman luka pada tubuh kita dan akibat buruk lainnya dari perkelahian. Kan kita tidak tahu ya, kalau kita berkelahi salah satu anggota tubuh kita merasakan sakit, memar, atau bahkan yang lebih dari itu gitu. Nah, anak-anak, itu materi tentang pertengkaran. Yang selanjutnya kita langsung masuk ke hukum tajwid qalqalah. Pasti sebelumnya kalian pernah belajar tentang qalqalah ya. Sini hukum bacaan qalqalah. Qalqalah menurut bahasa memantul. Qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf yang bertanda baca sukun karena terdapat tanda waqaf. Nah, di sini huruf qalqalah itu ada 5 ya. Ko, to, ba, jim, dan da. Nah, asal kata dari qalqalah itu memantul ya. Coba kita baca satu-satu ya. Seperti bola yang dilempar akan kembali ke tempat yang semula kan. Kembalikan ke pertama kali membaca huruf qaf ya. Ab, ta, ab, ad, ad. Jadi kembalikan ke tempat semula gitu. Qalqalah dibagi menjadi 2, ada sugro dan kubro. Sugro itu berharokat sukun asli dan disebut qalqalah sugro ya. Sedangkan kubro itu sukun yang diwakafkan atau sukunnya tidak asli. Nah, di sini bisa kalian lihat hurufnya da, jim, qaf, to, dan ba. Lebih mudah menghafalnya kalau dibaca baju di toko dan batok jadi. Kemudian yang selanjutnya kita sama-sama belajar mengucapkan huruf qalqalah ya. Coba ab, aj, ad, at, ak. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa belajar di rumah ya, dilanjutkan. Yuk kita baca bersama-sama huruf qalqalah ya. Ko, to, da, ja, ba. Coba kalian lihat di 3 contoh berikut ini. Yang pertama, ada tidak huruf qalqalah di situ? Ya, ada ya, huruf da. Da itu huruf qalqalah yang disukun. Lailatul Qadri. Sekarang yang nomor kedua, adakah di sana huruf qalqalah? Ya, huruf qaf ya, pada kata iqra
dan khalaq. Dan yang ketiga pada huruf jim, falahum ajrun. Pembagian qalqalah ada dua, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro, qalqalah yang matinya asli, jadi si sukunnya teh benar-benar terlihat atau asli. Cara membacanya mantul, terang, tapi tidak terlalu kuat. Sedangkan qalqalah kubro itu qalqalah yang matinya karena diwakafkan, jadi tidak terlihat sukunnya itu karena wakof biasanya berada di akhir ayat. Nah, kalau qalqalah sugro biasanya berada di tengah ayat. Cara membacanya lebih terang dengan pantulannya yang lebih kuat ya. Langsung saja ke contoh biar kita paham. Sugro, lihat di sini, alam naj'ali. Jim itu adalah huruf qalqalah yang berada di tengah ayat sehingga dibaca qalqalah tapi tidak terlalu kuat. Alam naj'alil arda mihada. Terus contoh yang kedua, wa khalaqnakum. Qaf adalah huruf qalqalah yang berada di tengah ayat. Sukunnya kan terlihat di situ ya, sukun. Jadi tidak terlalu tebal. Wa khalaqnakum azwaja. Contoh yang ketiga, huruf qalqalahnya itu adalah da. Berada di tengah ayat. Alam nasroh laka sodorok. Di situ kan sukunnya jelas ya. Jadi anak-anak kalau qalqalah sugro itu di huruf qalqalahnya itu jelas gitu, sukunnya terlihat oleh kita, ada sukun di situ. Sedangkan qalqalah kubro kita lihat di sini contohnya 5. Si huruf qalqalahnya tidak terlihat kan? Coba contoh yang ke-1, huruf qaf tidak ada sukun di situ, tapi berada di akhir ayat, diwakofkan, maka harus membacanya tebal. Falak, kasab, ma'arij, masad, muhit. Nah, semuanya ini tidak terlihat sukunnya pada huruf qalqalahnya, tapi berada di akhir ayat dan disukunkan serta diwakofkan. Nah, anak-anak, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal-hal yang tidak kalian pahami, boleh kalian langsung tanyakan ke ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.